Halo, perkenalkan nama saya Dio. Di sini saya akan menceritakan bagaimana caranya saya menjadi pribadi yang berkomitmen setelah mengikuti kelas FCH bersama Pak Edi. Nah, saya itu dulu sebenarnya adalah tipe orang yang memang go with the flow atau emang yang jalani aja gitu dalam menjalani kehidupan. Saya tuh nggak sadar kalau kayak gitu tuh nggak baik karena bisa aja membuat hidup saya menjadi tidak terarah atau tidak mempunyai tujuan. Sampai akhirnya ada satu materi dari FCH yaitu menjadi pribadi yang berkomitmen. Di sana saya belajar sangat banyak dan saya tuh akhirnya tersadar kalau saya tuh hidupnya ternyata nggak punya tujuan ya. Akhirnya saya membuat satu komitmen yaitu lulus kuliah dalam jangka waktu 3,5 tahun atau 4 tahun dan tidak boleh lebih. Bagaimana cara saya merealisasikannya itu dengan cara belajar bersama teman, mencatat materi, atau saat sesudah kelas saya mempelajari ulang, atau juga menggunakan teknik Pomodoro yang sudah diajarkan pada kelas FCH. Mungkin memang masih jauh perjalanan saya, tapi saya yakin saya akan mencapai hal tersebut. Lalu saya yang terakhir akan berterima kasih kepada Pak Edi karena sudah membimbing saya selama 1 semester ini, dan akhirnya saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lalu bisa mengetahui diri saya lebih dalam dan tahu mana hal yang penting dan mana yang hal tidak penting. Sekali lagi saya akan mengucapkan terima kasih kepada Pak Edi. Terima kasih Bapak, semoga sehat selalu. Halo, nama saya Christopher Jalui Stakaradityo. Selama saya mengikuti FCH, saya memiliki sebuah komitmen yang sebelumnya kurang dalam berkomitmen belajar. Setelah saya mengenal teknik Pomodoro yang dipelajari dalam FCH, saya mulai berkomitmen dalam belajar. Nah, itulah yang saya dapatkan selama FCH tentang berkomitmen. Dan saya juga berterima kasih kepada Pak Edi karena telah membimbing kami selama FCH agar menjadi pribadi yang lebih baik bagi bangsa dan negara, dan juga bagi Universitas Sanata Dharma. Terima kasih. Halo, nama saya Ginda Sylvia Halim. Salah satu dari banyak hal berarti yang saya pelajari dari formasi cerdas humanis adalah pentingnya menjadi pribadi yang berkomitmen. Selama ini saya memang masih lemah dalam mempertahankan komitmen terhadap sesuatu. Sejak dulu saya selalu berakhir melalaikan hal-hal yang saya mulai, meninggalkannya begitu saja sebelum selesai karena saya kurang berkomitmen untuk menuntaskannya. FCH, Pak Edi, teman-teman sekelompok dan sekelas, serta narasumber-narasumber webinar membantu saya menyadari bahwa komitmen itu dibutuhkan untuk berkembang. Kita semua perlu berkomitmen untuk berkembang dan pelajari hal-hal baru. Kita perlu mempunyai tujuan yang jelas dan berkomitmen terhadap tujuan itu. Karena bagaimana kita bisa berkembang jika kita terus berhenti di tengah jalan? Perlahan-lahan saya mulai melatih kemampuan berkomitmen saya. Masih sangat jauh dari kata sempurna, tapi saya tidak akan berhenti. Terima kasih Pak Edi sudah membimbing saya dan teman-teman melewati masa kuliah FCH pertama selama semester ini dengan begitu sabar. Bapak membantu kami melihat hal-hal yang belum kami sadari sebelumnya dan mendorong kami menjadi orang-orang yang lebih baik. Semangat, sukses, dan sehat selalu Pak. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di semester berikutnya. Perkenalkan, nama saya Amelia Puspawidianingrum dari kelompok 7. Saya ingin menceritakan tentang transformasi saya dalam berkomitmen selama saya mengikuti mata kuliah formasi cerdas humanis di Universitas Sanata Dharma ini. Jadi, sebelum saya mengikuti mata kuliah ini, saya itu memang sudah bercita-cita untuk menjadi polisi atau koal setelah saya lulus dari Universitas Sanata Dharma. Namun itu belum menjadi komitmen. Namun seiring berjalannya waktu, saya mengikuti mata kuliah ini dan sampailah pada materi tentang komitmen. Saya menjadi sadar bahwa cita-cita saya ini tidak hanya menjadi cita-cita, harusnya menjadi komitmen yang harus saya kejar, yang harus saya perjuangkan, yang harus saya gapai, yang harus saya wujudkan. Tidak hanya untuk saya, namun juga untuk orang tua saya yang sudah berjuang menyekolahkan saya hingga saya sampai di detik ini, sampai di saat ini. Saya jadi sadar bahwa apa yang saya harus perjuangkan itu ya harus menjadi komitmen saya. Maka dari itu
setelah saya mengikuti mata kuliah tentang komitmen yang ada di Formasi Cerdas Humanis, saya menjadikan cita-cita saya itu sebagai komitmen saya sampai sekarang, dan saya masih terus berjuang untuk mendapatkan hasil yang terbaik agar saya bisa menjadi apa yang saya inginkan, yaitu psikolog di kepolisian atau di Tentara Nasional Indonesia begitu. Dan untuk Pak Edi, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingannya, atas seluruh pelajaran yang telah Bapak berikan kepada kami. Kiranya bisa selalu kami pegang, bisa selalu kami andalkan dalam kehidupan kami hingga kami tua nanti. Saya mewakili teman-teman juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak. Semoga Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga umur yang panjang untuk kita semua. Terima kasih Bapak. Halo, perkenalkan saya Debbie. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menceritakan pengalaman transformatif yang saya rasakan setelah mengikuti kelas Formasi Cerdas Humanis selama 1 semester. Pada awalnya, saya merasa bahwa saya adalah pribadi yang suka menunda mengerjakan tugas. Saya sering sekali mengerjakan tugas berdekatan dengan batas waktu pengumpulan. Akibatnya, tugas-tugas yang saya kerjakan tidak maksimal. Nah, setelah mengikuti kelas Formasi Cerdas Humanis, saya semakin jarang menunda mengerjakan tugas. Mengapa demikian? Kelas Formasi Cerdas Humanis selalu mengingatkan saya akan komitmen yang sudah saya ambil. Ketika saya merasa malas mengerjakan tugas kuliah, saya akan kembali mengingatkan diri saya akan komitmen yang sudah saya ambil, yaitu komitmen sebagai mahasiswi psikologi. Sama halnya ketika saya malas mengerjakan tugas gereja maupun tugas dalam organisasi, saya akan kembali mengingatkan diri saya mengenai komitmen yang sudah saya ambil. Saya merasa bahwa kelas Formasi Cerdas Humanis ini sangat membantu saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Edi atas bantuan dan bimbingannya selama 1 semester ini. Terima kasih Pak Edi.